Tuan muda lahir di keluarga seniman. Namun dalam suatu latihan, dia secara tidak sengaja terjatuh dan kakinya patah. Dan tidak pernah bisa tampil di panggung lagi. Kehilangan nilainya, dia ditinggalkan oleh keluarganya. Dikirim untuk belajar Rakugo dengan seorang guru. Yang disebut Rakugo adalah jenis pertunjukan yang mirip dengan monolog komedi. Dan tuan muda pergi ke Urakutei, yang memiliki status setara dengan komunitas TC Fansa di dunia komedi, terkemuka di dunia Rakugo. Namun, betapapun tingginya statusnya, di mata tuan muda yang tidak menyukai Rakugo, itu tidak ada yang menarik. Tetapi tepat ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada pelayan dan Iji Hiroshi hendak memasuki pintu, sebuah panggilan terdengar dari kejauhan. Seorang anak laki-laki berpakaian compang camping berlari 3 langkah menjadi 2. Dengan cepat mencegat di depan tuan muda. Setelah memastikan dia juga ingin belajar dengan guru Yakumo, dia dengan cepat masuk melalui pintu depan. Dan dengan bangga berkata kepada tuan muda, "Mulai sekarang, aku adalah kakakmu." Bagaimana bisa ini pun tidak dimengerti. Orang yang masuk pintu depan adalah kakak senior. Tuan muda baru mengerti. Anak laki-laki yang terlihat seperti monyet di depannya juga ingin belajar dengan Urakutei. Tapi tuan muda saat ini tidak ingin berdebat dengannya. Langsung masuk untuk memberi hormat kepada guru Yakumo, karena keluarganya telah memberi salam sebelumnya. Guru langsung menerima tuan muda sebagai murid. Anak laki-laki yang masuk pintu depan juga tidak mau kalah. Membuka mulutnya dan menceritakan sepenggal Rakugo. Ekspresi wajahnya yang hidup membuat tuan muda yang sedang sedih tertawa terbahak-bahak. Dan guru Yakumo juga tanpa ragu menerimanya sebagai murid. Sejak hari itu, kedua saudara seperguruan mulai tinggal di Urakutei. Dibandingkan dengan tuan muda yang penuh dengan pikiran, kakak seniornya adalah orang yang optimis dan ceria. Menghadapi kenyataan bahwa adik juniornya harus meninggalkan keluarga, terpaksa melepaskan karir yang dicintainya dengan rasa sakit dan kekecewaan, dia selalu dapat dengan mudah menenangkan dan menyelesaikannya. Mereka berlatih Rakugo bersama di siang hari, dan tidur di ranjang yang sama di malam hari. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya keduanya cukup umur untuk naik panggung. Guru memberi mereka nama panggung. Kakak senior bernama Hatsutaru, sedangkan tuan muda adalah Kikuhiko. Dengan nama panggung, keduanya akan menyambut pertunjukan pertama mereka. Dibandingkan dengan kepercayaan diri dan kenyamanan kakak senior, Kikuhiko selalu tidak bisa rileks. Sampai malam sebelum naik panggung, terus berlatih. Tidak tidur semalaman. Ketegangan ini berlanjut hingga naik panggung. Penampilan pertama Kikuhiko sangat buruk. Berusaha keras untuk menceritakan semua isi cerita. Penonton di bawah tertidur. Sementara kakak seniornya benar-benar berbeda dengannya. Dia sepertinya dilahirkan untuk tampil di panggung. Hanya dengan membuka mulut, dia sudah menarik perhatian semua orang. Hei! Kalian datang tepat waktu. Pertunjukan berakhir, tepuk tangan menggelegar. Kikuhiko juga bangga dengan kakak seniornya. Senyum yang belum sempat hilang dari sudut mulutnya secara tidak sengaja terlihat oleh kakak seniornya yang baru saja turun dari panggung. Akhirnya kau tersenyum juga. Bukankah aku sudah bilang? Harus bisa menertawakan diri sendiri dulu. Saat ini, Kikuhiko tidak mengerti maksud kakak seniornya. Tetap bersikeras bahwa penampilannya belum cukup baik. Hanya karena belum cukup rajin. Sejak hari itu, dia berusaha lebih keras. Tapi semakin berusaha, keadaannya semakin buruk. Hanya kakak seniornya yang segera menyadari masalahnya. Dia melakukan hal-hal yang tidak disukainya, dan juga tidak pandai. Dengan begitu, meskipun berusaha keras, sulit untuk melakukannya dengan baik. Daripada begitu, lebih baik mencoba menggabungkan konten tentang geisha ke dalam cerita. Menceritakan beberapa topik percintaan yang berani. Kata-kata kakak seniornya membuat Kikuhiko tersipu malu. Dengan alasan dia belum cukup berpengalaman untuk menolak saran tersebut. Tapi sejak itu, kakak senior, pengalaman panggungnya semakin mahir. Setiap pertunjukan selalu penuh sesak. Menghadapi jarak yang semakin besar, Kikuhiko merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tidak iri pada kakak seniornya. Hanya takut dirinya akan semakin tertinggal. Bahkan tidak bisa tampil di panggung yang sama dengan kakak seniornya lagi. Kikuhiko saat itu akhirnya melepaskan harga dirinya. Mulai mencoba cerita-cerita lucu yang cabul. Agar dapat menggambarkan perasaan itu dengan lebih baik. Dia untuk pertama kalinya mulai berkencan dengan seorang gadis. Namun, melihat gadis di depannya yang tersenyum malu-malu, Kikuhiko sama sekali tidak tertarik. Entah kenapa, bayangan kakak seniornya selalu muncul di kepalanya. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, mereka berdua memutuskan untuk berpisah.
Namun ironisnya, tepat pada saat ini, dunia Rakugo yang terpengaruh oleh perang mulai memperbaiki gayanya. Para senior telah bersatu untuk melarang pertunjukan cerita lucu yang vulgar. Jalan yang baru saja ditemukan Kikuhiko belum sempat maju sudah terputus. Dia tenggelam dalam kebingungan yang mendalam. Dan orang yang tidak menemukan arah, bukan hanya dia. Ketika perang meluas, dunia Rakugo juga semakin suram. Para kakak senior satu persatu meninggalkan Tokyo yang kacau. Hanya Kikuhiko dan kakak seniornya yang tinggal di sisi guru. Hari itu, guru memanggil Kikuhiko ke kamarnya, meminta dia untuk mengikuti istrinya kembali ke kampung halaman untuk sementara waktu. Guru sendiri membawa senior ke garis depan untuk pertunjukan menghibur. Begitu mendengar senior juga akan pergi ke garis depan, Kikuhiko dengan semangat meminta untuk ikut. Tetapi ditolak oleh guru, dengan alasan kakinya tidak nyaman. Mendengar itu, Kikuhiko akhirnya kehilangan kendali. Apakah aku akan ditinggalkan? Senior bisa selalu berada di sisi guru untuk terus berlatih. Aku tidak bisa tetap tinggal sendirian. Apakah aku tidak layak dilatih? Aku tidak mengatakan itu. Meskipun di dalam hatinya merasa tidak rela, Kikuhiko tidak bisa membantah guru. Malam itu, kedua saudara seperguruan masih tidur di kamar yang sama seperti biasanya. Perpisahan yang akan datang berubah menjadi kesedihan yang menyelimuti mereka berdua. Senior berjanji pasti akan kembali hidup-hidup. Karena bagaimanapun juga belum sempat bersama junior berjalan-jalan di distrik lampu merah. Kupikir junior yang pendiam akan malu. Tak disangka kali ini Kikuhiko mengulurkan tangannya. Kelingkingan. Lakukan satu bagian lagi. Mendengar ceritamu ini membuatku mengantuk. Mengatakan mengantuk setelah mendengarkannya sangat tidak sopan. Apakah kau memujiku? Atau mengejekku? Senior mengeluh. Tetapi masih dengan lembut menceritakan lelucon. Tangan mereka berdua terus berpegangan. Saat ini, keduanya tidak menyangka bahwa malam ini akan menjadi malam Kikuhiko mendapatkan tidur nyenyak terakhir dalam hidupnya nanti. Guru dan senior berjanji akan kembali dalam beberapa bulan. Telah kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Kikuhiko tidak mau menerima itu. Kemungkinan terburuk. Dia masih bertahan menunggu hari demi hari. Setiap kali senyum itu muncul di hadapannya, yang cerah dan tampan itu, dia menceritakan kembali kisah malam itu pada dirinya sendiri. Perlahan-lahan, Rakugo menjadi obat penenang jiwa Kikuhiko. Kenangan-kenangan sulit di masa lalu sekarang terasa sangat hangat saat dipikirkan kembali. Untuk menyimpan kenangan itu, Kikuhiko selalu menceritakan kembali kisah-kisah Rakugo tahun-tahun itu. Tanpa sengaja, dia jatuh cinta pada Rakugo. Kemampuan Rakugonya juga meningkat pesat. Dan saat ini juga, dari radio terdengar kabar baik. Jepang kalah perang, perang berakhir. Kikuhiko mengikuti nyonya guru kembali ke Tokyo. Suasana suram pasca perang membuat semua orang mendambakan untuk mencari kegembiraan. Dunia Rakugo sekali lagi berkembang. Kikuhiko juga menjadi tulang punggung teater Yorakute. Harus tampil 3-5 kali sehari. Keterampilannya juga semakin terasa melalui proses latihan. Dan tepat saat Kikuhiko terkenal, kabar baik lainnya pun datang. Nyonya guru, Tuan Matsuda. Suamiku. Seorang geisha berusia 40 tahun telah jatuh cinta pada tuan muda berusia 18 tahun. Setiap kali tuan muda berkunjung, dia selalu berlari untuk menyambutnya. Saat menerima tongkatnya, dia juga sengaja atau tidak sengaja memegang tangannya. Bahkan berpura-pura jatuh ke pelukan tuan muda. Menyebalkan. Tangkap aku dengan benar. Maaf, aku terkejut. Menghadapi antusiasme Miyokichi, Kikuhiko sedikit bingung. Bagaimanapun, dia bukan hanya seorang geisha, tetapi juga mantan kekasih gurunya. Dan alasan dia menemuinya berkali-kali hanyalah ingin belajar pesona Miyokichi untuk mengasah kemampuan Rakugonya. Tapi sekarang, tindakan ambigu Miyokichi telah melampaui komunikasi biasa. Untuk menghindari kesalahpahaman, Kikuhiko sengaja mengurangi kunjungannya ke rumah geisha. Tetapi pada suatu hari hujan, Kikuhiko sedang berjalan di jalan. Ketika dia mendengar panggilan dari belakang, itu adalah Miyokichi dengan ekspresi terkejut. Dia mengangkat roknya dan masuk ke bawah payung dengan akrab. Dia tidak mencela Kikuhiko karena tidak mengunjunginya akhir-akhir ini, melainkan merengek memintanya untuk mengantarnya pulang. Rumahku dekat sini. Antar aku pulang. Ya. Lihat, aku tidak bisa berjalan lagi.
Kikuhiko akhirnya tidak tega menolak. Mengantar Miyokichi pulang. Hujan gerimis di luar terus turun. Keduanya bersandar di jendela mendengarkan hujan sambil mengobrol. Miyokichi membantu Kikuhiko, memijat kakinya yang pegal dengan lembut. Melihat wajahnya yang cantik, Kikuhiko tiba-tiba merasa waktu begitu damai. Dia terlalu lelah. Mau tak mau menyandarkan kepalanya di bahu Miyokichi. Mencurahkan isi hatinya selama ini. Penampilan senior semakin bagus. Tetapi dia menemui jalan buntu. Tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk menampilkan Rakugo. Bagaimana bisa begitu? Aku sangat suka mendengarkanmu bercerita, Rakugo. Kau sendiri sudah sangat menarik. Penampilanmu saat bercerita, Rakugo, sangat tampan. Miyokichi membelai kepalanya, dengan lembut menghiburnya. Dia percaya pada kemampuan Kikuhiko. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sebuah kesempatan. Kesempatan datang. Pasti akan terbang tinggi. Saat itu, Kikuhiko hanya berpikir dia sengaja menghiburnya. Tapi dia tidak menyangka. Kesempatan yang Miyokichi bicarakan datang lebih awal. Menerima undangan dari seniornya, Kikuhiko berpartisipasi dalam drama panggung untuk pertama kalinya. Dia memainkan peran pencuri wanita Nezumi Kozo. Miyokichi sendiri meriasnya sebagai seorang geisha. Kikuhiko berasal dari keluarga seniman. Setelah riasan selesai, dia terlihat sangat cantik. Senyum dan matanya menyentuh hati para penonton. Kikuhiko belum pernah memiliki pengalaman seperti ini. Setiap kali aku bergerak, mata penonton juga bergerak mengikutinya. Semua orang melihatku. Dalam sorak-sorai penonton, Kikuhiko seperti diberi kekuatan dan menyelesaikan pertunjukan dengan sempurna. Dukungan penonton memberinya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga membantu Kikuhiko sepenuhnya menemukan gaya yang cocok untuknya. Dia menggabungkan bentuk pertunjukan geisha ke dalam Rakugo, membentuk gaya penampilannya sendiri. Inovasi ini juga sangat disukai penonton. Untuk sementara waktu, Kikuhiko menjadi terkenal, bahkan melampaui seniornya yang telah lama terkenal. Sedangkan Miyokichi di bawah panggung melihat Kikuhiko yang bersinar. Matanya tidak bisa menyembunyikan cinta. Jumlah kunjungannya ke Kikuhiko juga semakin banyak. Tapi sikap Kikuhiko semakin dingin. Hanya ketika seniornya disebutkan, matanya berbinar. Hubungan mereka yang begitu baik membuatku iri. Bagi Kikuhiko, seniornya lah yang ada di hatinya. Itu juga alasan dia menolak Miyokichi, tapi tidak bisa mengatakannya. Dibandingkan kencan yang membosankan dengan Miyokichi, dia lebih suka mendiskusikan Rakugo dengan seniornya. Atau hanya membiarkannya menyandarkan kepalanya di kakinya lalu tertidur. Hanya ketika bersama seniornya, hati Kikuhiko bisa menemukan kedamaian sejati. Tapi seniornya yang periang tidak menyadari perasaannya. Hanya menganggapnya sebagai persaudaraan yang tumbuh bersama. Bagi seniornya, malah Miyokichi yang sangat cantik, yang membuat hatinya berdebar. Dalam sebuah festival, seniornya secara tidak sengaja bertemu Miyokichi yang sedang sedih. Lalu mencoba menghiburnya. Miyokichi yang berpengalaman telah melihat isi hatinya. Lalu mengucapkan kata-kata yang kejam. Ingin memadamkan harapan seniornya. Kau begitu perhatian padaku, aku malah tidak tahan. Aku hanya menyukai orang yang dingin. Sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki ambisi karir. Hanya ingin diam-diam berada di sisi orang yang dicintainya. Tapi bahkan pikiran ini mungkin akan hancur. Dia telah menyadari sikap dingin Kikuhiko. Mungkin tidak lama lagi, dia akan meminta putus. Miyokichi sedih dan ingin pergi. Tanpa diduga dipeluk erat oleh seniornya. Apa ini? Tidak tahu. Pergi, lepaskan aku. Aku di sampingmu tanpa bicara. Apa maksudnya ini? Kikuhiko